Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Pada pihak Allah, Dia senantiasa setia dan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Ia akan menyertai kita umatnya. Dari pihak kita, sudahkah kita senantiasa selalu setia dengan jawaban ya kita atas panggilan Tuhan sebagai orang beriman? Ataukah kita cenderung lebih asik dengan cara dan gaya hidup kita yang memuaskan nafsu kita, meskipun seringkali justru menjauhkan dan juga bertentangan dengan iman kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, manusia kuanugerahi kasih-Mu untuk memenuhi muka bumi dan merawatnya. Semoga kami senantiasa menyadari kasih-Mu ini dan setia mengusahakan terciptanya dunia yang damai dan penuh sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dikatakan bahwa dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan juga di bagian akhir lagi kata firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu secara turun-menurun. Artinya bahwa Allah itu senantiasa setia dan tidak pernah ingkar janji. Tetapi seringkali penderitaan yang ada di dunia ini, kitalah yang mengingkari, kitalah yang menjauhkan diri daripadanya. Ketidaksetiaan kita pada rencana dan karya penyelamatan Allah, itulah yang mendatangkan penderitaan di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Tetapi Allah senantiasa selamanya ingat akan perjanjiannya. Maka mestinya di dalam perjalanan persiaran hidup kita, kita tidak mengeraskan hati kita, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan apa yang difirmankan, diingat lalu dilaksanakan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, membaca, menghafalnya, tetapi tidak pernah melakukannya di dalam kehidupan nyata kita dalam menapaki persiaran hidup. Menjadi hal yang percuma ketika kita berdoa, tetapi kita tidak melakukan dan memiliki niat untuk mewujudkan apa yang kita doakan. Bahkan kita justru bermalas-malasan. Ingatlah bahwa Tuhan mengendaki adanya kerjasama kita dengan Tuhan. Meskipun Tuhan tidak memerlukan usaha kita, tetapi kita diajak untuk senantiasa setia mengusahakan apa yang menjadi cita-cita kita, agar apa yang kita rencanakan sungguh sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Bukan justru mengikuti nafsu dan ambisi kita yang justru seringkali menyesatkan. Di dalam Injil Suci pada hari ini, dalam Injil Suci Yohanes kita mendengarkan bagaimana orang-orang yang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu justru menuduh Yesus yang hadir sebagai golongan yang kerasukan setan. Tetapi mestinya kita belajar dari peristiwa ini. Jangan kita melihat orang atau sesama berdasarkan dari mana dia lahir, dari mana dia berasal, rasnya apa, sukunya apa, berbahasa apa.
Tetapi hari ini Yesus mengajak kita semua, hendaknya kita menghargai, hendaknya kita menjadikan diri kita sebagai pewarta keselamatan. Yesus sendiri sudah mengatakan, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sudahkah Anda dan saya serta kita semua menuruti apa yang Tuhan firmankan? Padahal kita sudah mengaku diri sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Kristus. Sudahkah kita berlaku sebagai anak-anak terang di dalam persiaran hidup kita? Sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci. Pekan di mana kita mempersiapkan diri untuk mengenangkan kembali peristiwa penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kesetiaannya dalam penderitaan bahkan wafat di salib demi membebaskan umat manusia dari kekuasaan dosa. Maka hendaknya kita mulai hari ini dan seterusnya mendengarkan dan menjadi pelaku dari firman itu. Dan hendaknya kita senantiasa hidup sebagai anak-anak terang dan bukan anak-anak dari kegelapan. Hendaknya kita senantiasa mendengarkan Dia. Jangan biarkan rasa iri, dendam, sakit hati mengendalikan hati kita hingga akhirnya kita tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang hanya sekedar memuaskan ambisi kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kesetiaan Tuhan janganlah kita cederai dengan perbuatan ketidaksetiaan kita hanya karena tidak sesuai dengan ambisi kita. Ingatlah bahwa rencana Tuhan begitu indah pada waktunya. Meskipun seringkali kita sebagai orang beriman yang ingin tetap tinggal dalam iman kita, hidup di dalam kebenaran, seringkali justru mengalami penderitaan. Tetapi jangan sampai penderitaan yang kita alami justru membuat kita mengkhianati Dia yang kita imani. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.